Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khallasa bil ikhlasi ahlah wa yassara lahum fi kitabihi fahmah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa kafa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa. Salatullahi wa salamuhu alaihi daiman wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'dahum min ahlil iman. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Insyaallah taala pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan kita kepada kitab Ayyuhal Walad karya dari Al-Imam Al-Ghazali yang tentunya sudah sekian pekan bahkan sampai bulan tidak kita lanjutkan ya, dan rekamannya tersedia di YouTube. Baik, kita langsung masuk kepada risalah beliau. Nah, sebagaimana pada awal pertemuan dahulu, kami telah menjelaskan bahwasanya kitab ini ditulis atas dasar permintaan dari muridnya Al-Imam Al-Ghazali. Tatkala muridnya ini menginginkan beberapa nasihat sebelum meninggalkan gurunya, yakni Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian dituliskanlah risalah ini oleh Al-Imam Al-Ghazali untuk muridnya. Seraya mengatakan, ayyuhal walad, wahai anakku. Nah, maka di sini sudah mulai tulisannya Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Sebagaimana di atas dikatakan, fakataba asy-syaikhu hadhihi risalata fi jawabihi. Syekh sebagai fa'ilnya, nah, fa'il dari kataba. Kataba ini fi'il, fi'alun madin mabniun 'alal fathi, dan asy-syaikhu ini fa'ilnya, fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu 'ala akhirih. Hadhihi risalah, hadhihi isim isyarah ya kan? Dia mabni 'alal kasri fi mahalli nasbin, maf'ul bih, sedangkan arisalah badalnya. Fi jawabih ini jar wa majrur. Syekh Al-Imam Al-Ghazali menulis risalah ini fi jawabihi, ya, di dalam jawabannya, dan di mana beliau memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sebagai umat Islam yang berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah haruslah betul-betul meyakini pada Bismillahirrahmanirrahim ini memiliki makna, dan maknanya itu adalah al-isti'anah. Maknanya adalah meminta pertolongan. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali, ya, sebelum memulai risalahnya meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar tulisan ini diberkahi, ya, dan juga mendatangkan serta memberikan manfaat kepada pembacanya, khususnya ya kepada muridnya yang membaca maupun nanti termasuk kita saat ini, yaitu apa? Khalayak ramai yang ingin turut serta beristifadah dari risalah beliau ini. Nah, di sini beliau langsung memanggil dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, i'lam ayyuhal walad. Nah, ayyuhal walad, di situ beliau memanggil muridnya dengan sebutan wahai anakku, ayyuhal walad. I'lam artinya ialah ketahuilah. Ketahuilah wahai anakku, al-muhibba al-aziz, ya. Wal muhibbu al-azizu. Ma makna al-muhib? Al-muhib artinya apa? Ya, yang dicintai. Nah, yang tercinta. Wahai muridku yang tercinta, al-aziz. Nah,
Beliau sebelum menyampaikan jawabannya, beliau doakan dulu muridnya. Apa di antara doa Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya? Nah, di antaranya ini. Atalallahu baqa'aka bita'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurmu ya dalam rangka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baqa'ak itu yakni umrok, yakni umurmu. Wasalaka bika sabila ahibbaihi. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan untukmu ya untuk menuju kebahagiaan-kebahagiaan. Jalan-jalan kebahagiaan. Semoga Allah membuka jalan-jalan kebahagiaannya bika untukmu. Nah, baru di sini beliau katakan anna mansyuran nasihati. Sesungguhnya telah tersebar nasihat yuktabu min ma'dinir risalati alaihi salatu wassalam. Ya, yang ditulis berdasarkan ma'din. Ma'din artinya apa? Sumber. Yang berdasarkan dari apa? Sumber kerasulan ar-risalah. Ini maksudnya apa? Kerasulan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, in kana qad balaghaka minhu nasihatun. Ya, jika telah sampai kepadamu nah nasihat dari Nabi gitu ya. Fa ayyu hajatin laka fi nasihati masyaallah. Maka ya, maka nasihat apa lagi? Ya, maka kebutuhan apa lagi yang kamu butuhkan pada nasihatku? Nah, ini perkataan Al-Imam Al-Ghazali dengan penuh ketawaduan yang sungguh luar biasa. Karena memang di sini sebaik-baiknya nasihat itu adalah untayan-untayan yang telah ditorehkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Karena memang dalam rangka apa muridnya ini ya meminta nasihat. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali katakan apa? Sebaik-baiknya pemberi nasihat itu adalah Rasulullah. Karena Rasulullah sebagai uswah teladan kita, uswatun hasanah. Maka beliau katakan fa'ayyu hajatin laka. Kebutuhan apa lagi yang kau butuhkan ya di dalam nasihatku ini? Maka di kota kecil ini bisa kita lihat apa? Manba'un nasihati huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manba' ini artinya apa? Sumber. Sumber nasihat itu ialah Rasulullah. Berikutnya, wa illam tablugka. Jikalau belum sampai kepadamu. Nah, ya, jikalau belum sampai kepadamu si nasihat tadi, nah, fakulli. Maka apa yang ya? Maka katakanlah kepadaku. Maka katakanlah kepadaku, madza hasalta apa yang telah engkau dapatkan fi hadhihi sinin al-madiyah. Naam, ya, di dalam tahun-tahun yang telah berlalu ini. Karena muridnya ini telah belajar banyak kepada Al-Imam Al-Ghazali, tapi kok bisa belum mendapatkan nasihat-nasihat, untayan-untayan yang bisa menggugah jiwanya kelak ataupun pada saat itu. Nah, maka di sini Imam Al-Ghazali sampaikan, ayyuhal walad, wahai
anakku. Nah, min jumlatin mana sahabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Ya, di antara kalimat, nah, apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan dengannya kepada umatnya. Nah, di antara sabda beliau yang menjadi apa? Nasihat luar biasa untuk para penuntut ilmu maupun non penuntut ilmu, yakni berikut ini. Alamatu i'radillahi 'anil 'abdi, tanda berpalingnya Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba, istighaluhu bima la ya'nihi. Ya, istighaluhu bima la ya'nihi. Sibuknya hamba tersebut bima la ya'nihi, terhadap apa-apa yang tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada hamba tersebut. Nah, ya. Hadis ini kita lihat catatan kaki, diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni. Nah, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni. Hadis yang semakna dengan ini sebagaimana pula hadis yang telah dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kutaib kecil beliau, yakni Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, apa yang dikata oleh Rasulullah SAW, hadisnya sangat terkenal, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Cukup simpel dan mudah ketika kita ingin mengetahui bagaimana baiknya Islam seseorang itu. Kata Rasul apa? Di antara tanda baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, di mana dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, hal-hal yang bermanfaat dikatakan bermanfaat jika dia bisa memberikan manfaat jangka panjang, bukan yang sifatnya temporer, sementara, sebagaimana hakikat dunia, kebahagiaan dan kesenangan di dalamnya. Nah, akan tetapi kalau sudah bersanding dengan hal-hal yang bisa memberikan manfaat sampai dunia akhirat, maka itulah yang harus diprioritaskan tentunya untuk seorang hamba tatkala dia masih diberikan hidup di dunia. Yakni apa? Menuntut ilmu. Dan ilmu apa yang harus dituntut? Itu adalah ilmu tentang akhirat. Yang insya Allah kita akan dapatkan nasihat-nasihat pada kalam Al-Imam Al-Ghazali berikutnya. Berikutnya di sini, ya. Wa inna imra'an zahabat sa'atun min umrihi. Masya Allah. Sesungguhnya seseorang itu, ya, waktu telah berpaling, ya, atau telah pergi. Zahabat min umrihi, dari umurnya. Fi ghairi ma khuliqa lahu, pada perkara selain apa dia telah diciptakan lahu untuknya. Nah, ini namanya zolim. Namanya apa? Zolim. Zolim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Bisa dicek di kamus nanti, ya kan? Zolama yazlimu. Nanti mazlum, zolim isim fa'ilnya. Nah, ya. Nah, di sini lihat, la jadirun anta tula alaihi hasratahu. Masya Allah. Ya, sungguh jadir. Apa makna jadir? Penyesalan. Ya, penyesalan tentunya yang teramat panjang akan dia dapatkan. Berikutnya, wa man jawazal arba'ina, dan siapa saja, jawaza, saya lebih suka menerjemahkan man itu dengan siapa saja atau siapapun ketimbang barang siapa. Man, siapa saja jawazal arba'ina, yang telah lewat umurnya 40 tahun, akan tetapi apa? Lam yaghlib khairuhu. Kebaikannya nggak banyak.
ala syarrihi, ya, atas keburukannya, maka lihat di situ apa? Falyatajahhaz ilan nar. Maka hendaklah dia itu bersiap ilan nar, kepada nerakanya Allah tabaraka wa taala. Nah, ini juga hadis, ya. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Karena memang kelak di akhirat amal ibadah seorang hamba itu akan ditimbang. Mana ya kebaikannya yang lebih beratkah atau keburukannya yang justru lebih berat. Maka memang sejatinya semakin bertambahnya umur, kalau kita melihat fitrah, maka dia akan mengintrospeksi dirinya. Hasibu qabla an tuhasabu. Wazinu qabla an tuzanu. Hisablah diri kita terlebih dahulu ketika di dunia ini sebelum kelak dihisab. Kemudian timbanglah amal kita tatkala kita masih diberikan hidup di dunia, sebelum kelak di akhirat amalan kita ditimbang. Nah, berikutnya, wa fi hadhihi an-nasihati kifayatun li ahli ilmi, masyaallah. Ya. Dan pada nasihat ini tentunya kifayah, telah cukup li ahli ilmi, kepada para penuntut ilmu maupun orang-orang yang telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Nasihat-nasihat dari Rasulullah tadi. Ya, ada beberapa hadis yang disampaikan tadi kan, alamatu i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'nihi. Ini hadis yang pertama dan menjadi nasihat pertama. Ya, wa innam ra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun ayyatula 'alaihi hasratuhu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu 'ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Yang ketiga itu. Nah, ayyuhal walad, wahai anakku. Nah, ini yang bagus perkataan beliau dan ini cocok sekali ya untuk para pemberi nasihat layaknya seorang dai, ya, dan juga tentunya untuk diri kami pribadi maupun para dai pemberi nasihat yang lain di luar sana. Kata beliau, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala apa? An-nasihatu sahlun. Yang namanya nasihat itu mudah. Sahih, sahih, betul. Ya, tapi di situ ada letak permasalahannya. Di mana permasalahannya apa? Al-mushkilu qabuluha. Masalahnya itu di penerimaannya. Tidak semua orang mampu menerima nasihat. Hatta sekalipun orang yang hobi memberikan nasihat, itu pun orang yang paling sulit untuk menerima nasihat ketika nasihat datang kepada dirinya. Maka di antara para dai ada istilah tahzir. Nah, tahzir itu sejatinya adalah islah, koreksi, dan secara halus bisa kita artikan apa? Nasihat. Nah, ini adalah tahzir yang benar. Nah, dalam rangka apa? Memperingatkan, ya. Tentu dengan kaidah-kaidah yang dibenarkan. Begitu. Nah, ini sejatinya tidak mengapa. Tapi bagi seorang dai pun itu hal yang paling berat. Dan nyatanya memang orang yang paling banyak harus dinasihati adalah orang yang sering memberikan nasihat. Begitu. Betapa tidak ayat ancamannya itu Allah langsung katakan di ayat kedua dan ketiga. Lima taquluna ma la taf'alun. Ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, di surah Shaf. Kabura maqtan, sungguh besar, teramat besar di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun. Kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Taib. Kenapa di sini yang menjadi masalah itu adalah menerima nasihat? Nah, lihatlah ini berkaitan dengan apa? Hawa nafsu manusia. Li'annaha fi madzaqi muttabi'il hawa murrun. Karena ya,
nasihat itu, haknya ini kembali kepada nasihat ya muannas. Fi madzaq, madzaq ini apa? Rasa. Fi madzaqi muttabi'il hawa murrun. Di dalam perasaan pengikut hawa nafsu ini murrun, pahit rasanya. Yang namanya hawa nafsu taunya yang manis-manis saja. Padahal banyak juga di antara yang manis memberikan penyakit. Contoh aja seperti makanan di zaman sekarang. Coba kita lihat kalau kita pergi ke daerah, desa, orang-orang tua di sana hidupnya sehat, naik gunung masih sanggup, ya, padahal umur sudah 70 dan 80 tahun. Ternyata makannya apa? Yang rebus-rebus, ya. Di kita, ya mungkin di sebagai anak muda itu nggak suka karena nggak enak menurut mereka. Nah, baik, berikutnya alal khususi man kana talibal ilmi rasmi. Nah, ini belum kita baca. Izil manahi mahbubatun fi qulubihim. Nah, ini yang juga bagus. Kita hijaukan ini. Izil manahi mahbubatun fi qulubihim. Iznya ini ta'lil maknanya ya, bukan syarat. Karena al-manahi artinya larangan-larangan ya. Karena larangan-larangan ini mahbubah, disenangi di hati-hati mereka. Maksudnya apa? Di hatinya para pengikut hawa nafsu. Larangan. Ya, karena banyak kan larangan, bukan hanya banyak, bahkan semua larangan itu ya teranggap manis oleh hawa nafsu manusia. Ya. Contoh seperti hal maksiat, ya. Betapa tidak, sangatlah manis untuk hawa nafsu. Makanya syariat itu selalu dilawan oleh hawa nafsu. Dan datangnya syariat Islam itu untuk membentengi dan memagari hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Karena memang kita diciptakan adanya sifat fujur. Tapi tentunya sifat fujur yang Allah berikan di dalam diri seorang hamba itu nyatanya secara hakikat untuk mensupport takwa di dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sungguh teramat beruntung bagi orang yang bisa menempatkan sifat fujur dalam dirinya untuk mensupport takwanya. Tapi sungguh teramat tidak beruntung bagi orang yang tidak mampu untuk mengendalikan sifat fujur yang ada di dalam dirinya sehingga dia terkena bisikan-bisikan syaitan sehingga menguasai dirinya lah sifat fujur tersebut, dia menjadi fajir, menjadi zalim, menjadi asi. Dan ini yang harus kita hindari dan kita waspadai bersama. Baik, berikutnya alal khususi man kana talibal ilmi rasmi, ya. Secara khusus ini adalah apa? Siapa saja dia yang menuntut ilmu resmi. Naam, menuntut ilmu resmi maksudnya di zaman itu, di zamannya Al-Imam Al-Ghazali, kebanyakan ya, orang-orang itu setelah lulus, nah dia mendapatkan apa? Ijazah gitu. Kemudian setelah dia selesai dari suatu lembaga, naam, pembelajaran, kemudian dia mencari pekerjaan dan syaratnya itu adanya apa? Ijazah dan yang semisalnya. Nah, jangan sampai ini nasihatnya luar biasa. Mustaghila fadlin nafs. Ya, menyibukkan untuk apa namanya? Mengunggulkan diri. Nah, ini penyakit penuntut ilmu nih. Penyakit penuntut ilmu adalah apa? Sibuk mengunggulkan diri. Oh, saya bisa ini, saya bisa itu. Nah, ya, akan ada saatnya tentunya kita terpanggil, ya, tanpa harus memaksakan diri untuk segera dipanggil. Dalam bahasa istilahnya adalah tasaddur. Dan inilah yang harus kita semua, bukan hanya kami, kita semua. Karena memang kita layaknya adalah seorang penuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Nah, ya, tawadu harus kita tekankan setiap kita berkehidupan. Nah, wa manakibid dunia. Nah, ini banyak juga di antaranya ya. Dan sesuai ini di zaman sekarang. Menyibukkan kepada kelebihan-kelebihan dunia.
ya perbendaharaan, perhiasan-perhiasan dunia. Akhirnya banyak mereka salah dalam menuntut ilmu di niatnya. Mereka menuntut ilmu untuk mendapatkan apa? Ya, hal-hal yang sifatnya fana dari dunia. Nah, agar dia terkenal, agar dia dipanggil seorang alim, begitu. Nah, fa innahu ya yahsibu anna al-ilma al-mujarrada wasilatun. Nah, ini penyakit nih. Ini penyakit ini. Bahwasannya dia orang tadi ya mengira bahwasannya hanya sekedar berilmu saja baginya, nah, itu adalah wasilah. Nah, jadi di sini maksudnya adalah ilmu tanpa amalan. Ilmu tanpa amalan. Ya udah kalau sekedar berilmu saja, nah, ya sudah selesai. Nah, dia mengira apa? Saya kunu najatuhu ya wa khalasuhu fihi. Akan mendatangkan keselamatan dan juga kebebasan padanya. Wa annahu dan bahwasannya dia mengira dia telah menjadi seorang yang mustaghnin, cukup anil amal dari apa? Dari amal. Ah, ini keyakinan batil ini. Inilah keyakinan batil. Hadza i'tiqadul falasifah. Ini celaan untuk orang-orang yang berilmu tapi tidak terlihat nampak amalan dari ilmunya ketika dia menjalani kehidupan. Ya. Nah, beliau katakan subhanallah al-azim, maha suci Allah yang maha agung. La ya'lamu hadzal qadara. La ya'lamu hadzal qadara. Saya nggak tahu ya nilai ilmu ya. Nah, nilai ilmu ini bahwasannya hina hasalal ilmi, ketika dia telah mendapatkan memperoleh ilmu, idza lam ya'mal, jika dia tidak beramal bihi, nah, dengannya apa? Takunul hujjah, akan ada hujjah untuknya, alaihi, akada, yang lebih yang lebih kuat. Masya Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, jikalau kita telah menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, hujah itu lebih kuat datang kepada kita. Ya, merang kita. Maka siksaannya itu lebih berat mana? Orang yang berilmu melakukan pelanggaran sama orang yang tidak berilmu melakukan pelanggaran. Maka siksaan lebih berat datang kepada orang yang berilmu, di samping itu dia melakukan pelanggaran karena dia hukumnya telah mengetahui, ya, seakan dia meremehkan syariat Islam. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah." Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya, ya. Azaban di nasab itu sebagai apa? Tamyiz, ya. Azaban yang ini dia sebagai apa? Tamyiz. Mana isi mina? Isi mina asyadda. Gitu. Khobarnya mana? Nah, khobarnya di kalam berikutnya. Yaumal qiyamah zorof. Ya. Sesungguhnya manusia yang paling berat apanya? Azabnya
yaumal qiyamah pada hari kiamat, yakni apa? Alimun yanfa'hu Allahu bi ilmi. Seorang alim yang tentunya Allah tidak memberikan manfaat sedikit pun dengan ilmunya. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, ya. Dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Ini pentingnya amalan. Waruya anna Junaid, ya. Dan diriwayatkan ini di kotak kecilnya adalah apa? Al-ikhlasu huwa an-nafi'u wa ghairuhu wa yabqa. Wa yafna afwan, wa yafna. Ikhlas adalah apa? An-nafi' wa ghairuhu yafna. Yang nafi' memberikan manfaat dan selainnya itu adalah sebuah kefanaan. Nah, lihat di sini diriwayatkan bahwasanya Junaid di sini adalah Junaid ya, Al-Baghdadi. Nah, beliau seorang ulama sufi terkenal gitu. Namun ya, kita harus tahu dan kita harus baca terkait biografi beliau ini. Beliau adalah seorang ulama alim, ahli fikih beliau. Beliau adalah muridnya Abu Thawr, ya, Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau adalah muridnya siapa? Abu Thawr. Abu Thawr ini adalah muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Beliau bertafakuh. Jadi sebelum beliau bertasawuf begitu, beliau mempelajari ilmu terlebih dahulu, ya, agar tidak menjadi apa? Zindiq. Nanti ada perkataan Imam Al-Ghazali. Ya, siapa yang langsung bertasawuf tanpa bertafakuh terlebih dahulu, maka dia akan tersesat dan lebih banyak nanti penyimpangannya. Dan Imam Junaid Al-Baghdadi adalah seorang alim. Ya. Di umur 20 saja beliau telah berfatwa. Nah, berbeda kalau kita tarik di zaman sekarang, ya, bertasawuf. Nah, akan tetapi Quran belum dihafalkan, luput dari hadis-hadis Rasulullah, tidak banyak menghafal hadis, gitu. Dan kitab, bahkan hatta sekalipun bahasa Arab pun, ya, masih belum menguasai. Syukur-syukur kalau memang dia sedang belajar. Tapi di antara mereka apa? Enggan dan nggak mau belajar nahwu, nggak mau belajar sorof, nggak mau belajar balaghah. Taib. Di sini diriwayatkan bahwasanya Junaid qaddasallahu ruhahu wal aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruhnya. Ru'ya fil manami ba'da mautihi, diperlihatkan di dalam mimpi setelah kematiannya. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya. Nah, ini terkait sahabat Junaid Al-Baghdadi yang mimpi tentang Junaid Al-Baghdadi, ya. Mal khabar ya Abul Qasim. Mal khabar ya Abul Qasim. Ya. Ada apa wahai Abul Qasim? Qala, dia berkata, Tahatil ibarat. Apa artinya tahatil ibarat? Ungkapan-ungkapan itu tohat, telah hancur. Tohat di sini maksudnya adalah halakat, ya, telah hancur. Nah, kemudian faniyatil isyarat, dan isyarat-isyarat pun telah fana. Maksudnya ibarat di sini adalah apa? Ilmu yang dipelajari. Dan isyarat-isyarat di sini terkait adalah ilmu nafas, tentang jiwa, batin. Ya, nafas, jiwa. Wa ma nafa'atna, dan tidaklah memberikan manfaat kepada kita
illa rakaatun, kecuali rokaat-rokaat, roka'naha yang kita merokaatnya, maksudnya melakukannya fi jaufil lail, di pertengahan malam. Nah, inilah tanda orang soleh, yaitu apa? Sholat malam. Jadi orang soleh harus dan hendaklah seseorang ini memiliki apa? Amalan-amalan khusus. Apalagi seorang penuntut ilmu. Jangan sampai banyak berbicara hal ini dan itu, tapi sholat malamnya kurang. Nah, ini yang dicela juga oleh para ulama. Begitu. Banyak di antaranya. Baik. Karena memang inilah yang sangat berguna dan bermanfaat kelak di akhirat. Ilmu yang berbuah amalan. Nah, fatahajjad bihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertahajudlah sebagai ibadah tambahan. Nah, pembuktian dari takutnya kita kepada Allah dan pembuktian kita mengharapkan ridho, pahala darinya, dan juga itu merupakan implementasi dan juga apa? Suatu penerapan bagi kita kalau kita betul-betul cinta kepada Rabbul Alamin. Ayyuhal walad. Ya, ayyuhal walad. Ini kita baca di sini. Taib. Kita lanjutkan nanti esok hari karena nyambung nanti sama berikutnya. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita dapatkan dari kitab ini membawa dan memberikan manfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan kepada kita semua. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Jika Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita lagi untuk beraktivitas, tentunya karena kita tidak tahu kapan kita harus kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita selalu meminta dan berharap, berdoa memohon kepadanya agar terus Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita ya dengan hal-hal yang bermanfaat, yakni hal-hal yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Semoga Allah menyayangi, ya, memuliakan kita semua, memaafkan kesalahan serta mengampuni dosa-dosa kita, apalagi tentunya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, ya, Syahrul Maghfirah, ya, serta Allah mengampuni dosa-dosa keluarga kita sehingga kelak, ya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang terbaik, ya, dan dipertemukan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jami'an.